Halo Sobat Teknik, Halo, kembali lagi bersama kita di Bintang Bincang FT. FT. Yeay. Oke, teman-teman sebelumnya mungkin udah pada kenal ya sama aku. Aku sebelumnya kan udah mengisi di episode pertama, tapi mungkin buat teman-teman yang belum mendengarkan episode pertama, ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu juga. Nama aku Benedikus Mariano, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Unika Atma Jaya, angkatan tahun 2019. Dan hari ini kebetulan yang nemenin aku orangnya beda nih. Boleh dipersilakan Kelly memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Kelly dari Teknik UAJ Angkatan 2019. Buat kali ini, aku yang bakal nemenin Beno. Iya, emang Beno tuh harus ditemenin lah pokoknya untuk bincang-bincang ini. Baik. Nah, Kel, hari ini kan kita di episode kedua kita nih, Kel. Kita tuh sebenarnya hari ini tuh mau ngomongin apa sih, Kel? Gini Ben, dari yang gue udah dengar dari episode 1 kemarin, kan kita udah bahas nih tentang kehidupan di kuliah. Ada yang tentang akademiknya, ada yang tentang nyari relasi, ada yang tentang kegiatan di Ormawa. Ada satu nih Ben yang belum dibahas nih. Satu. Ini sih, Kel, kayak bener nggak sih kalau misalnya kayak mahasiswa itu kan sangat identik dengan yang namanya status sebagai anak muda gitu kan. Jadi mahasiswa itu kan masih di masa-masanya anak muda. Dan anak muda itu kan pastinya masih deket banget dong sama dunia-dunia namanya dunia percintaan dong. Ini Iya kayak nggak, Kel? pengalaman pribadi nih. Betul banget. Ya udah Ben, kayak gak usah nih, kebetulan nih Ben ada kakak-kakak alumni yang beruntung nih ketemu pasangannya tuh di teknik nih. Oh, emang ada, Kel? Ada Ben nih kita undang sekarang. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung undang aja kakak alumni yang beruntung katanya nih. Jadi pasangan teknik katanya, Kel ya. Untuk KS tuh sama Kak Dinda, boleh silahkan dinyalakan mic-nya. Halo, Halo, Kak. halo. Halo, Sobat Teknik. Halo, selamat malam, Kak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita di episode kedua ini. Nah, kan sebelumnya mungkin aku sama Kelly tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama kakak sebelum kita record ini kan. Nah, teman-teman teknik yang mendengarkan kan mungkin belum kenal nih sama kakak masing-masing. Mungkin sebelumnya boleh kakak masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Ben. Thank you ya, Ben. Halo, saya dengan Estu. Saya angkatan 2002 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Oke, Kak, angkatan tahun 2002. Ya, aku Dinda dari Teknik Industri angkatan 2005. Oke, jadi kita ada dua tamu hari ini, yaitu Kak Estu dari TI 2002 dan Kak Dinda dari 2005. Ya, semoga aja di keadaan kayak gini, kedua kakak ini keadaannya baik-baik aja. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira sekarang nih kan new normal dan segalanya. Boleh tahu nggak sih kesibukan kakak sekarang apa? Ya, di keadaan kayak gini yang pasti ya semuanya kayaknya nggak kita aja kayaknya merata ya dampaknya ya. Nggak hanya ke kita yang pekerja, kayak sampai anak sekolah, anak mahasiswa kayaknya merasakan juga ya. Jadi kita ya sebisa mungkin kita bekerja di rumah. Kalaupun kita keluar, ya kita harus tetap mesti ini ya, jaga atau mengutamakan protokol kesehatan ya. Apalagi bagi kita yang udah berkeluarga, kita harus melihat anak-anak kalau kita sudah mempunyai anak. Gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin bekerja, mengerjakan pekerjaan kantor atau bisnis, ya kita dari rumah lah gitu. Oke, Nah, Kak. kalau aku sendiri, aku udah 2 tahun belakangan ini sebagai ibu rumah tangga. Jadi hanya di rumah aja. Dan namun aku juga ada bisnis juga, bisnis sendiri sih, bisnis yang living buat kegiatan di rumah juga sih. Selain ngurus anak, bisa menghasilkan juga di rumah. Oh iya Kak Dinda. Kalau dari Kak Estu sendiri mungkin boleh cerita dikit Kak secara kan tadi kalau Kak Dinda kan mungkin secara bergeraknya di bidang wira swasta berarti ya Kak ya, bisnis ya Kak ya. Kalau bisa dari Kak Estu sendiri kegiatan yang secara bekerjanya di perusahaan Kak atau juga wira swasta juga Kak? Ya, kalau saya mulai 2 tahun ini wirausaha ya, tadinya kita Oh, jadi karyawan juga di perusahaan.
lalu mencoba untuk berusaha sendiri. Jadi selama 2 tahun ini berwirausaha, khususnya di bidang pertambangan kalau kita. Oh. Mungkin ini sih Kak, aku penasaran nih Kak, ini juga mungkin pertanyaan beberapa orang ya Kak. Ini kan kayak beberapa anak-anak yang mungkin sebelumnya kan kuliah, kan bayangannya maksudnya setelah lulus, banyak kan mikirnya, udah pasti kerjanya di kantor nih Kak. Nah, maksudnya mungkin Kakak, boleh nggak Kak, sharing dikit Kak? Kan Kakak sudah mengalami ini sekarang. Kayak perbedaannya apa sih Kak, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, yang maksudnya kan pasti bekerjanya di bawah pimpinan seseorang gitu kan, sama wirausaha sendiri gitu Kak. Secara prinsipnya sih sama ya. Kita mau bekerja di kantor, sebagai pegawai, atau kita sebagai wirausaha, prinsipnya sama. Kalau mungkin di dalam kita bekerja di perusahaan, kita mempunyai atasan, di mana kita harus mempunyai tanggung jawab dan menyelesaikan semua pekerjaan agar apa yang menjadi goalnya dari atasan kita tercapai, kan seperti itu. Sama dengan wirausaha juga. Bedanya mungkin lebih besar tanggung jawabnya kalau kita berwirausaha, karena kita punya pegawai yang banyak. Kalau misalnya memang bidang usahanya itu memang luas gitu ya, atau kita bidang usahanya kecil tapi tetap kita punya pegawai, itu juga bentuk tanggung jawab kita juga seperti itu. Dan lebih juga terhadap customer. Kita punya customer di luar, nah itu yang kita mesti maintain seperti itu. Mungkin kalau kita mempunyai funder atau investor, kita harus juga bertanggung jawab kepada investor. Jadi sebenarnya apapun pekerjaannya, mau itu sebagai karyawan atau kita berusaha sendiri, semuanya itu sama sih. Kurang lebih seperti itu gitu. Oh, jadi maksudnya kayak apapun statusnya kita, tapi kita tetap harus punya tanggung jawab lah ya Kak ya, atas apa yang kita pilih gitu ya Kak ya. Jadi nggak usah kayak membeda-bedakan, wah enak ya jadi wirausaha atau bisnis sendiri, wah enak ya kerja di kantor, ya harusnya sih nggak usah dibeda-bedain ya, karena dalam bekerja semua sama, apapun yang dikerjakan semua sama, ada bentuk tanggung jawab, ada goal yang harus dicapai, tujuan, segala macam. Jadi sama lah semuanya. Oke. Dari Kak Dinda sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan atau sharing juga Kak kira-kira? Mungkin kalau dari saya sih, kalau seperti sekarang itu ini wirausaha itu sebetulnya belajar dari waktu kita bersosialisasi teknik. Itu sangat kelihatan banget saat kita tuh melakukan ada kegiatan, kita bikin sesuatu kegiatan di teknik itu, dari mulai konsep, dari mulai cari konsep, cari panitia, itu tuh kan sebetulnya udah terbentuk saat kuliah dan akan pasti diaplikasikan saat nanti kita bekerja, even itu bekerja di perusahaan ataupun sebagai wirausaha, itu sangat, menurut aku sih itu sangat related ya. Nah itu makanya kita sebagai anak kuliahan tuh itu yang harus dikembangin secara sosialisasi dengan orang-orang gitu, dengan senior, dengan dosen, itu tuh sangat kepake banget waktu pas kita di pekerjaan. Menurut aku sih itu. Oke Kak, mungkin tadi dari Kak Dinda juga kan udah menyinggung-nyinggung dikit nih Kak kan soal maksudnya pada saat dia bekerja pun juga Kakak sekarang masih inget banget nih kalau misalnya selama kita di perkuliahan, apa yang Kakak alami di perkuliahan dulu itu kepake banget lah pokoknya, maksudnya ada manfaatnya di dunia pekerjaan. Nah, sebelum ngomongin soal itu, mungkin aku juga penasaran sih Kak, kayak kan kita udah ngomongin nih Kak soal masa sekarang nih Kak, kan Kakak kegiatannya seperti apa dan lain-lain. Mungkin aku mau ngajakin Kakak buat flashback dikit, buat nostalgia dikit, mungkin selama Kakak dulu menjalani kehidupan kuliah, kayak Kakak tuh dulu ngapain aja sih Kak di kuliah? Kayak
ikut Ormawa apakah, ikut UKM apa, aslep atau mungkin jadi aslep atau dulu mungkin yang apa namanya lebih fokusnya juga ke akademik, mungkin boleh diceritakan sedikit Kak supaya teman-teman kita pada tahu nih Kak. Oke. Kalau aku sendiri dulu itu ikut himpunan mahasiswa teknik industri, kan tergabung di himpunan mahasiswa teknik industri sebagai sosial waktu itu. Dan hanya itu aja sih kalau nggak salah. Seingat aku emang HMT aja waktu saat aku kuliah. Nah, selebihnya ya hanya bergaul bergaul dengan mahasiswa dan belajar perkuliahan, hanya itu aja sih saat waktu kuliah. Kalau dari KS tuh mungkin gimana kehidupan kuliahnya? Aduh, kalau kita ya dulu anak teknik ya, ini udah mulai ketawa aja. dulu sebenarnya 2002 itu kita termasuk angkatan yang kompak. Termasuk ya, emang. Saya akui. Banyak juga yang mengakui memang sejarahnya 2002 memang banyak kekompakannya itu disalutin lah gitu kan. Jadi kita selalu membantu, selalu ada kesusahan dalam apapun pasti kita bantu. Nah, cuman dalam kehidupan perkuliahan 2 tahun pertama tuh bisa dibilang tuh saya pribadi tuh bukan tidak memikirkan kuliah, tapi lebih mencari teman sebenarnya. Teman si ini. Jadi udah mikirnya udah bergaul aja. Kalau kuliah tuh hanya sekedar kayak ya udah masuk absen gitu kan, terus pulang aja. Di kuliah nih mata kuliah ini akan bisa apa enggak itu belakangan. Lebih mementingkan mencari teman, bergaul. Ada teman-teman mungkin dulu yang waktu satu SMA dia di fakultas lain gitu kan, tapi masih di Atmajaya. Jadi kita pulang kuliah sering ngumpul di kantin atau di sport hall dulu gitu kan. Jadi 2 tahun pertama seperti itu sih kehidupannya di kampus. Sampai di tahun ketiga sudah mulai mikir karena IPK jeblok. Jadi kita sadarnya 2 tahun ya Kak ya? Saya tidak. Laki-laki teknik dan sukanya bergaul, IPK jeblok baru mikir kan, waduh, kacau. Akhirnya ya gitu, karena balik lagi karena kekompakan kita 2002 apalagi di teknik industri gitu kan. Jadi yang pinter-pinter nih pada bantuin sebenarnya. Dalam arti, ayo kalau bikin kelompok akhirnya dilebur. Biasanya kan kalau ada sisi egoisnya yang pinter maunya sama yang pinter aja. Yang selengean atau yang bodoh-bodoh tuh kayak disingkirkan gitu kan. Kalau ini enggak, kita yang pinter-pinter malah justru mencar semua gitu kan, mencar akhirnya ya berbaur nih. Ya hasil kita sama-sama kita nggak mau ada di antara teman kita yang kena DO gitu kan. Jadi maunya semuanya harus lulus DO gitu. Jadi jangan sampai. Dan bahkan memang angkatan 2002 itu saking kompaknya, kayak kita ini aku ini pacarnya dia itu karena kan kalau angkatan mereka kan aslepnya kita kan, aslepnya 2005 kan, iya, aslepnya 2002 kan. Nah itu kebantu karena itu teman 2000 teman aslep 2002, jadi kita itu jadi kebantu gitu, kayak PTLP apa tuh yang kalau Doni tuh aslep apa statistik, itu kebantu banget karena aku tuh pacarnya dia gitu. Oh. Itu sih sisi positifnya sebagai kita punya pacar senior gitu. Gitu. Dan emang angkatan 2002 tuh sangat kompak banget dan mereka tuh saling membantu sih kalau aku lihat sih seperti itu. Dan 2005 ini kan anaknya 2002 kan. Bapaknya kan 2002. Dan karena doktrinnya mereka, kekompakannya itu bisa
membuat 2005 itu juga kompak gitu. Nular ya kayak pastinya ya Nah, kayak. memang karena doktrin mereka itu benar-benar masuk di kita. Maksudnya kan mungkin kalau kayak Bapak angkatan itu pastinya mencontohkan gitu kan Kak, dan maksudnya jadinya melihatnya kayak, aduh, gue harus bisa seperti Bapak gue gitu kan. Iya nggak sih Kak? Kurang lebih maksudnya istilahnya Dan gitu kan Kak. gojlokannya 2002 ke 2005 itu ya masuklah ke kita gitu. Oke Kak. Jadi Menarik sih Kak, benar. kompakan itu yang kita utamain ya. Jadi kita selalu bantuin, ataupun ya dulu kita dibilang mahasiswa bener-bener tinggal di kampus. Jadi kita bener tinggal di kampus itu dalam arti gini, besok ada ujian pagi, tidak memungkinkan kita untuk pulang gitu kan, atau besok pasti akan telat gitu kan, nggak bangun, akhirnya kita tidur di ruangan HMTI itu, kita tidur. Oh, boleh nginep Kak zaman itu? Dulu masih boleh. Beda sama zaman kita. Dulu masih jadi kita berbaur banget sama sapam pun juga ya, bagi si sapam mungkin ya udahlah dia terbantu juga kan sapam. Iya, kita nginep di kampus tapi ada tujuannya, karena besok kita mungkin ada masuk lab atau kita ada ujian. Jadi kita nginep tuh belajar, ya pasti belajar, tapi udah selesai belajar ya kita nongkrong, nyanyi-nyanyi gitu ya, selayaknya dulu ke apa ya, sebandel-bandelnya mahasiswa ya cuman di kampus aja. Kita nggak yang di luar kampus, kita yang gimana-gimana, enggak. Tapi kita lebih ke kita aja, ke pertemanan kita aja. Seperti itu sih. Ada zamannya mulai nggak boleh nginep, akhirnya ya kita cari tempat di luar, ya teman-teman itu juga. Akhirnya ada yang punya kosan di belakang, kita ngumpulnya di kosan, nginep, ntar pagi datang lagi. Ada yang kita nginep di trotoar di belakang juga ada juga. Oh, metro. Sampai trotoar ya Kak? Di belakang Justinus dulu ya, di Semanggi itu, di belakang Justinus itu banyak apa, kafe-kafe tenda gitulah. Ada warteg, ada pecel lele, ada yang jualan, ada warkop, ada jualan DVD. Itu mereka kan 24 jam. Jadi ya kita tidur aja di situ. Nongkrong sampai nunggu kuliah pagi, kita masuk ujian. Gitu. Ya yang rumah-rumahnya jauh sih, ya pasti akan melakukan seperti itu. Mungkin yang rumah-rumahnya dekat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, mereka pulang terus lagi ya. Kadang kita juga nginep juga di rumah mereka. Kita saking kompaknya bisa dibilang ya, kita nggak pulang setahun, nggak pulang di rumah. Cuman orang tua ya tetap akan kita wajib kasih tahu gitu kan. Ya kurang lebih gitu dulu tuh. Itu momen-momen yang nggak akan terlupakan ya. Itu mah bisa dibilang sih momen gila lah dulu. Asik sih ya, kayak emang kalau asik-asikan sama temen tuh bener-bener susah lupa lah ya Kak ya. Bahkan dulu waktu pas tugas PTLP itu, kita bawa asletnya ke rumahku buat ngerjain tugas PTLP. Jadi saking dibantuin ya, asletnya itu datang di rumahnya Dinda. Karena asletnya itu angkatan 2002 kan, teman. Namanya DJ. Oh, kakak culik ya KS tuh ya. Itu luar biasa sih, saking kompaknya itu. Demi membantu pacarnya kan. Aduh. Dia bawa aslepnya karena teman kan. Iya. Sama Dinda. Itu nggak bisa terlupakan sih kalau kayak gitu tuh. Nah, Dinda gitu, kumpulin teman-temannya yang itu pada nginep semua, merekanya tidur, akhirnya kita yang kerjain. Oke Kak, menarik sih Kak. Menarik. Kalau misalnya aku boleh ngulik sedikit lagi nih Kak, soal maksudnya kehidupan pada saat kakak kuliah. Kan tadi kita dengar dari Kak Dinda, kalau Kak Dinda dulu kan orang yang aktif lah, maksudnya secara organisasi. Kalau Kak Estu sendiri dulu ikut organisasi juga nggak Kak? Dari dulu sih, ya itu balik lagi. 2 tahun pertama tuh nggak pernah memikirkan apa ya, ada apa di kampus, maksudnya ada hal apa di fakultas, di perkuliahan, ada apa, itu nggak pernah kepikiran sama sekali. Pikirannya itu cuman ya nongkrong, ketemu teman,
itu aja, cuman ya memperbanyak teman gitu kan, ada ketemu teman lama nongkrong, cuman pikirannya itu alhasil tidak pernah apa ya masuk dalam satu bukan kegiatan, pernah masuk dalam satu pengurusan organisasi, maksudnya dalam misalnya kayak aslab atau misalnya ke pengurus HMTI mungkin gitu, tidak pernah kepikiran dan tidak pernah masuk sih. Tapi segala kegiatan yang ada di teknik kita pasti akan support. Nggak ada kata enggak kita untuk tidak mensupport, mendukung. Misalnya kayak ada saat himpunan TI lagi dipimpin, lagi dijabat ketuanya sama teman kita 2002, waktu itu namanya Victor Siotang, itu teman kita 2002, ya kita support apapun yang dia bikin programnya, apapun yang dia sudah susun, pasti yang tidak masuk dalam pengurusan, masuk saya, apa yang perlu kita bantu gitu kan, pasti akan kita support. Dalam hal misalnya dalam ospek atau dalam camping, mungkin kita nggak punya satu jabatan yang penting gitu, tapi dalam kegiatan itu kita full support, apapun yang bisa kita bantu kita pasti bantu. Jadi nggak hanya sekedar cuman ya udah ikut enggak gitu, tapi ya udah ayo kita support apa yang bisa kita lakukan. Begitu juga di aslab pun juga kita ya itu nggak kepikiran mau menjadi asisten lab, mau jadi ini enggak sih, tapi teman-teman kita yang di aslab ya kita ya itu balik lagi kita saling support aja sih, nggak harus untuk mendapatkan jabatan, tapi di luar itu pun kita harus juga tetap support sih. Nanti di dunia kerja juga seperti itu, tidak perlu keinginan untuk menjadi satu jabatan penting, tapi harus ya kita tanggung jawab lah dan kita support dan mendukung apa yang telah di dalam tim kita itulah, harus kita tetap support. Kurang lebih gitu, Beno, Kelly. Ini gini Kak, kayak dari cerita-cerita Kakak kan Kak Dinda nih pengurus HMTI, sementara Kak Estu sendiri ya lebih ke support lah, meskipun nggak masuk ke pengurusan kan. Penghuni. Iya. Pengurus. Ini penghuni HMTI. Yang punya kunci itu ya itu mereka. Oke, penghuni. Oke, aku rephrase. Penghuni HMTI ini. Kayak dari angkatan udah beda, terus ya mungkin sama-sama di HMTI, tapi satunya pengurus, satunya tanda kutip penghuni kan. Nah, Kak Estu sama Kak Dinda tuh sebenarnya kenalnya gimana sih? Kayak sampai bisa ya jadi gitu loh. Boleh diceritain? Iya, penasaran Kak. Iya. Gitu, ketemuannya kita cinlok sih sebenarnya. Jadi itu Waduh. Jadi ada program di ketua himpunan Victor lagi ada program himpunan ekskursi namanya. Ekskursi itu kayak kunjungan ke pabrik-pabrik yang sudah kita minta kerjasamakan. Waktu itu seminggu ya kalau nggak salah ya, seminggu kita kunjungan pabrik, mulai dari pabrik semen, terus pabrik rokok, pabrik apalagi waktu itu kita teh botol. Jadi kita keliling Jawa, satu bus pengurus HMTI yang buat ya karena itu programnya temen ya kita ayo kita mesti ramein nih gitu kan, jangan sampai program ini sepi gitu kan. Akhirnya kita bantu teman. Nah kebetulan 2005 juga sudah punya satu jabatan juga di dalam pengurusan ya, mungkin kayak Beno kan ketuanya angkatan berapa, cuman Beno maba udah bisa masuk dalam senat misalnya gitu. Nah juga Dinda sama teman-temannya 2005 ada beberapa sudah masuk dalam pengurusan HMTI, mau nggak mau pasti mereka akan ikut dalam kegiatan itu. Nah anggota-anggotanya tuh ya kita yang 2002 di luar dalam pengurus kita ikut semua di sana. Nah itu waktu itu cinloknya sih di situ. Karena waktu itu ya biasalah namanya teman-teman ya, anak-anak tongkrongan ada aja ngeceng-ngecengin gitu kan. Wah ada lagi gitu kan. Ada ya mulai di
mulai dicengin-cengin, wah si Estu dinyanyiin lagunya Dinda lah apa segala macam. Padahal saya nggak kenal sebenarnya tuh Dinda masuk 2005, saya baru kenal 2006 pas ekskursi. Gitu. Pas kegiatan itu baru kenal, oh ini ada. Jadi nggak kelihatan ya? Kita mindsetnya cuma nongkrong, ketemu teman gitu aja. Jadi nggak cari cewek ya? Belum ada kepikiran ngeliatin cewek. Mungkin ya cewek di luar kampus ada gitu kan. Cuma deket cewek, mendekatin cewek dalam kampus nggak ada kepikiran. Cuman ya nggak tahu ya cinloknya di ekskursi itu ada program HMT itu. Ketemunya di Tegal waktu itu. Apa loh? Ingat loh. Aduh, sweet banget nih katanya berdua. Sebenarnya tuh momen ekskursi itu ada temannya Dinda 2005 sama teman saya yang 2002. Mereka yang lagi PDKT. Iya betul. Kenapa dari kita? Ada teman dekatnya Dinda sama teman dekatnya saya itu lagi PDKT mereka tuh. Nah mungkin ini saya sebut aja tuh ada namanya Aditero tuh. Itu kita panggilnya karena dia kita tuakan gitu kan. Jadi kita semua manggilnya kakak. Jadi ini banyak teman-teman yang di kampus pakai nama samaran semua, nama panggilan semua, nama aslinya itu nggak ada yang pernah dipanggil sebenarnya. Gitu. Jadi ada panggilannya kakak. Jadi ya kakak itu yang lagi deket-deketin nih sama temannya Dinda nih. Cuman nggak tahu kenapa pas lagi di villa apa di hotel kenapa tuh saya yang dicengin nih, karena waktu itu kita lagi main apa tuh? Lagi main malam-malam. Main itu ya, kartu ya? Pada main kartu, ngumpul gitu kan di ruang tamu. Nah itu saya lagi depan-depanan nih sama Dinda. Padahal saya nggak kenal nih siapa Dinda, cuman nggak tahu kenapa kok saya yang dicengin gitu kan. Jadi dulu kan merasa dia takutnya yang lagi PDKT beneran ini dicengin duluan, dia ngecengin dulu ke teman lain. Ya itu mulai dari situ lah. Cuman ini cantik juga. Cie banget kan. Mantap sih kakak ini. Itu ada disuntik sama teman-teman itu, dicengin sama teman-teman. Kan cantik juga, boleh juga, hajar aja. Lanjut sudah. Aku penasaran sih, mungkin ini lebih ke arah Kak Dindanya mungkin kali ya, Kel ya. Kayak pas Kak Dinda dulu kan dideketinnya sama Kak Estu. Terus kayak tadi kakak juga sebelumnya udah state nih Kak. Kayak kakak bilang Kak Estu ini bapak angkatannya Kak Dinda nih. Menyandang status sebagai bapak angkatannya Kak Dinda. Apakah pada saat itu kayak kakak ada ngerasa kayak canggung gitu nggak sih? Ada gitu nggak sih dideketin sama bapak angkatan? Karena maksudnya kan kayak kalau secara betul, secara kan maksudnya kayak udah ciri khasnya Atma Jaya kan maksudnya kan biasa bapak angkatan itu kan yang mendidik kan Kak. Maksudnya kan, maksudnya yang mendidik gitu kita. Ya? Betul Kak, kayak nggak canggung gitu Kak. Ya kalau aku sih mungkin kalau kayak dari sisi aku emang suka nyari yang di atas angkatan. Oh emang suka yang gitu dibanding yang seangkatan. Nah sebenarnya waktu pas ekskursi itu emang sama juga nggak ngelihat itu, malah justru ada yang kita segengnya aku tuh yang kita kayak kayak bukan kayak mengagung-agungkan lah ini si senior ini nih yang ikut di ekskursi gitu, nggak ngeliat tuh padahal Liriknya ngelirik liriknya yang lain. Ada fans lah kayak gitu. Hah? Ada fans. Jangan sebut dia fans, fans. Tapi kok jadinya jadi dia nih yang diceng-cengin sama si kakak ini. Ya gitu sih. Aku sih sebagai 2005 ya canggung iya, tapi ngerasa seneng karena dideketin sama kakak kelas kita gitu. Oke. Kayak sesuai sama kakak punya istilahnya, kakak maunya kan tadi kan bilangnya kakak maunya dideketinnya sama yang lebih tua kan Kak? 2006 waktu itu, gila udah berapa tahun ini. Nah itu kita dari 2006 akhirnya
jadian ya. Ekskursi itu kalau nggak salah di bulan Februari bukan sih? Ya, awal-awal tahun. Nah, kita akhirnya jadian di bulan September. Agustus. Agustus. Waduh. Agustus. Oh, kita pacaran. Oh, 7 tahun Kak, sampai maksudnya akhirnya memutuskan lanjut ke jenjang selanjutnya ya Kak ya? Ya. Ini sih Kak, kayak apa sih namanya? Mungkin dulu kayak, kan tadi kan berarti yang deketin duluan siapa sih Kak? Aku jadi kayak samar-samar nih Kak, kan dari ceng-cengan nih Kak, yang deketin duluan jadinya siapa nih Kak? Ceweknya duluan. Pokoknya lah. Tapi asli sih memang dulu sih anak-anak apa ya? Ya kita anak teknik tuh nggak pernah nggak pernah dandan sih ya. Jadi bener-bener selengean banget. Jadi tuh bener-bener nggak pernah dibilang merawat diri aja tuh nggak pernah gitu. Jadi ya mau nggak mau ya berusaha. Kita nih laki-laki yang mesti deketin cewek kan, nggak mungkin kayaknya cewek deketin kita sih. Kan sejarahnya tuh 2002 cowok tuh yang Nah, gila-gila. kalau di sisi aku ngeliat anak teknik itu walaupun selengean, tapi mereka punya otak karena teknik kan. Iya. Dasarnya teknik itu pinter pasti gitu. Jadi walaupun selengean pasti pinter. Even dia punya even dia IPK-nya jelek, tapi dasarnya pasti pinter masuk teknik. Nah itu yang kalau aku sih emang nyarinya yang agak selengean berandal tapi pinter gitu. Itu tipe aku ya. Waduh. Jadi berarti KS itu tuh udah tipe kakak banget lah ya, saat itu lah ya. Sebetulnya bukan dia. Ada teknik yang lain gitu. Oke. Tadi dari cerita kakak kan berarti ekskursi itu Februari dan jadian tuh Agustus tuh. Itu kan ada selama beberapa bulan kan. Pasti ada usaha-usaha buat deketin, buat mepet. Pastinya. Nah, kan kayak kalau sekarang kan kayak udah ada Instagram, bisa modus lewat DM Instagram. Nah, kalau dulu tuh gimana sih Kak? Modus-modusnya, cara deket pepet-pepetnya gitu. Dulu medsos tuh cuman Friendster. Cuman tuh doang kalau nggak salah. Nggak ada medsos-medsosan kita nggak. Jadi bener-bener tuh ya pulang kuliah sebisa mungkin kita antrin ke rumahnya, habis nganterin Dinda langsung balik lagi ke kampus gitu. Tiap hari gitu aja. Terus ada event apa di luar, dulu masih zaman pensi-pensi tuh di Senayan. Iya. Pensi-pensi ikut-ikutan aja. Ya demi jalan berdua kan gitu kan. Ya gitu-gitu lah, jadi lebih tapi seringnya. lebih ke ini sih, kalau dulu kalau kamu ingat kamu ngedeketinnya itu karena ada tugas yang menggunakan komputer. Nah, kebetulan komputerku rusak. Betul. Nah, itu tuh cara dia masuk tuh. Oh, modus awalnya ya kayak. Modus awalnya gitu. Siapa nih yang bisa ngebetulin komputer gitu kan? Nah, yang di HMTI kan S2 kan anak tongkrongan HMTI kan. Nah, teman-teman lain yang bilang, nih S2 gitu. Padahal sih nggak betul juga tuh komputer. Dianggap bisa aja dulu ya kan, datangin dulu rumahnya. Ntar kalau nggak bisa dibetulin alasan aja apanya rusak gitu kan. Ini sih Kak, kayak kakak ceritain bilang kayak tadi masa-masa kakak pendekatan dan lain-lain. Sebelum maksudnya kayak dari KS itu sendiri kan, atau dari Kak Dinda sendiri kan memutuskan nih maksudnya kayak kayaknya nih cowok nih boleh juga nih dan lain-lain, kayak ada nggak sih highlight-nya gitu loh Kak? Kayak highlight-nya dari kakak kayak apa sih yang spesial gitu dari menurut Kak Dinda sendiri terhadap KS tuh, terus kayak dari KS tuh ke Kak Dinda sendiri pada saat itu gitu Kak. Jadi kayak tertarik gitu Kak, kayak atau
by accident aja gitu Kak, tiba-tiba kok jadi jatuh cinta gitu. Saat itu momen memang pertama lagi sendirian, memang lagi nggak ada pacar, gitu kan. Memang sebelumnya memang pacarannya sedikit sih kalau saya, sedikit. Jadi pas di kuliah pun juga pacaran cuma sekali, itu pun juga sebelum 2005 masuk cuma pacaran sekali, itu pun juga di luar, anak di luar Atma. Habis itu udah nggak pernah lajang lah, nggak pernah ada pacaran atau ngelihat cewek-cewek sih, nggak pernah. Nggak tahu aja momen saat itu aja tuh kenapa kepikiran kok langsung, karena diceng-cengin sama si kakak itu akhirnya ngeliat. Dan juga Dinda juga lagi single juga, jadi ketertarikannya sih ya situ sih. Kalau aku sih mungkin karena ini beberapa kali ya itu kayak komputer rusak, dia bisa nyelesain solusi. Terus kayak tugas-tugas kayak PTLP atau statistik, walaupun bukan dia yang bantuin, tapi temennya dia tuh ya dia mau buat minta tolong ke temennya buat bantuin ini gitu loh, kita gitu geng aku gitu, bisa bantuin yang kayak gitu sih kan. Oh nih cowok bisa diandalkan. Wes, mantap sekali. Manfaatkan. Enggak, kan gini, dulu kan kalau tugas-tugas teknik industri kan banyak banget, dan kita tuh kayak suka ngerjain barang di sekolah, di kampus sampai malam. Nah akhirnya karena dulu aku naik bus kan, sampai malam pun juga naik bus. Nah karena ada gebetan nih, jadi bisa dianterin pulang. Yang bikin spesial itu doang kali ya. Saat itu bisa nganterin pulang malam. Iya, tapi menurut aku sih KS tuh perjuangannya mantap sih Kak. Rela Kak, maksudnya kan membantuin gitu kan. Ya kan perlu dicontoh sih sepertinya, seperti aku yang sekarang juga masih lajang nih. Harus berjuang ya Kak ya. Oke Kak, lebih ke ini sih Kak, kan maksudnya kan saat itu maksudnya udah saling tertarik, terus kayak Kakak akhirnya kan jadian tuh Kak di Agustus. Pas jadian tuh Kak di Agustus, kayak tanggapan orang-orang sekitarnya Kakak gimana sih Kak? Kayak pada kaget kah atau pada kayak udah menduga-duga gitu, emang udah kelihatan deket atau gimana gitu Kak? Dulu sih iya, karena masih pada muda ya, kayak masih zaman kayak ceng-cengan gitu, kapan nih nembaknya, kapan nih pacarannya, jadi udah pada tahu. Jadi lepas dari ekskurs itu udah pada nanyain, apa lu nggak pacarin, kapan lu nembaknya, kayak gitu-gitu. Jadi ya karena kita cowok kan gimana ya, mesti nyari momen yang tepat, cari waktu, kayak gitu-gitu ya kan. Terus cari di mana tempatnya yang tepat nih untuk ngomong, berapa kali dilakukan gagal, kayak gitu-gitu ya kejadiannya di Agustus. Oh, emang Kak, kalau boleh tahu nih, penasaran, Kakak dulu nembaknya di mana Kak? Apakah momennya di kampus atau enggak tuh Kak? Kepo dikit nih Kak. Masih kesimpan sama kita tempatnya, belakangnya juga masih ada. Oh. Jadi, kita jadiannya tuh di rumahnya Dinda. Jadi waktu saya pulang nganterin dia kuliah malam, sore atau malam, itu di bangku tamannya dia, di depan rumahnya, di teras depannya dia tuh bangkunya sampai saat ini masih ada di kita. Kita jaga. Jadi itu masih ada ya. Tadinya kita udah spesial nih, udah mau nembaknya atau mau ngutarainnya pas pensi. Jadi pas di Senayan tuh waktunya tepat nih, gitu kan. Kan biasanya kan kalau penutupan pensi tuh ada apa sih, pensinya anak mana sih tuh, SMA mana tuh, kita cuma ikut-ikutan aja di situ.
Kan biasanya habis pensi itu ada kembang api kan megah gitu kan. Wah ini momen tepat nih ngomongnya. Nah nggak jadi-jadi. Berani untuk ngomongnya kan. Akhirnya nunggu lagi. Ya udah kejadiannya di rumahnya tuh. Depan rumah di bangku taman, bangkunya sampai saat ini masih simpen. Barang bersejarah ya kayak. Ingat loh ternyata. Hebat ya. Ini sih Kak kayak tadi Kakak udah ceritain juga kan, maksudnya kayak kita tahu nih Kak tadi Kakak jadiannya juga kan di masa-masa kuliah nih Kak. Terus kayak masa-masa kuliah itu kan selain kita maksudnya Kakak sendiri kan maksudnya hubungannya kan berjalan pada saat masa kuliah, ya kan? Kayak kan saat itu juga kan Kakak ada kegiatan akademik juga, ada organisasi juga, terus mungkin juga KS itu saat itu mungkin lulus duluan mungkin ya Kak ya. Terus kan pasti kan Kakak udah bekerja juga. Gimana Kak? Maksudnya kayak cara ngebalance hubungannya kalian, membagi waktunya lah Kak. Kayak dulu Kakak membagi waktunya gimana sih Kak? Kan itu kan semua hal yang mungkin jalaninnya berat kan. Banyak orang juga yang susah membagi waktunya gitu Kak. Kalau kita kan masih satu fakultas ya, satu jurusan ya industri ya. Dan saat itu setelah kita pacaran 2006 itu ada beberapa mata kuliah malah saya satu ini sama Dinda satu kelas, ada yang satu kelas juga gitu. Terus dari udah mulai lulus pun jaraknya cuma setahun sih, jadi saya duluan nggak masalah, Dinda tuh 2009 ya. 2009 dia wisuda, saya 2008, lumayan lama. Bukan lumayan lama banget sih, udah 6 tahun di kampus tuh, hidup 6 tahun di kampus. 2008 saya wisuda, tahun depannya Dinda. Dan itu pun juga saya waktu itu kerja di daerah Semanggi juga, jadi masih bisa ketemuan di kampus di saat ya waktu Dinda masih nunggu wisuda, kalau nggak tahu nunggu wisuda apa mau skripsi dia nih. Skripsi ya kayaknya ya. Skripsi kayaknya. Jadi pulang kantor, jadi mampir dulu ke kampus. Kalau kita sih selama 2006 ke 2009 saat kita kuliah, membagi waktunya ya mungkin karena kita satu fakultas, jadi kayak habis kuliah kan ada beberapa mata kuliah kan setiap harinya kan, kayak 3 mata kuliah gitu. Nah, setiap selesai kuliah ya kita balik ke HMTI. Jadi HMTI itu kayak tempat nongkrongan kita gitu. Di situ nongkrong sambil ngerjain tugas, sambil istirahat di HMTI itu gitu. Itulah waktu kualitas kita pacaran kita di HMTI. Sampai malam pun juga di HMTI gitu. Berarti itu udah spot favorit dan tempat spesialnya Kakak berdua lah ya. Iya. Emang rame di HMTI itu, rame banget. Sampai dulu ada. Dan hampir semua angkatan ada di situ. Jadi kita ngerjain tugas bisa nanya sama senior kita gitu. Banyak juga yang di atas 2002 juga. Masih ada angkatan 2001, waktu itu 2000 juga masih ada. Jadi ya di HMTI itulah tempat kita sharing juga, nongkrong juga. Karena dulu di Semanggi ruangan himpunan itu ada namanya di gedung BKS. Jadi kalau kita masuk dari depan, masuk ke area gedung BKS, ruangan pertama itu ruangan HMTI dulu yang ditemuin. Jadi itu tempatnya jalur akses jalannya semua mahasiswa, dosen tuh lewat di depan ruangan HMTI. Jadi memang spotnya untuk cuci mata enak, gitu kan. Ini semuanya enak di situ. Jadi strategis ya kayak. Kantin, di belakang kantin. Jadi kalau mau makan pun juga tinggal ada tukang yang jualan somai lagi lewat, kita titip, kita dibawain. Begitu sih. Jadi memang spotnya kita di HMTI ya. Spot andalan kita lah. Tempat pacaran kita pun ya udah di HMTI. Sama yang situ juga. Juga begitu nih, teman-teman pacaran lain ya spotnya udah di HMTI. Kita nggak ada ini. Karena kalau kita tahu kan teknik itu kan banyak banget tugasnya ya. Mau pacaran pun juga susah gitu di luar jam kuliah tuh susah gitu.
Makanya mungkin beruntungnya punya pacar satu teknik, yaitu saat kita break kuliah ketemu dia gitu kan. Itu sih ininya salah satu keuntungan punya pacar satu teknik, satu fakultas. Oh ya, jadi kayak lebih mudah apa-apa, maksudnya ketemunya dan lain-lainnya juga mengatur waktunya lebih mudah gitu ya kayak. Waktu lebih mudah gitu. Jadi nggak di luar jam kuliah kita baru pacaran gitu. Karena saat di kampus itulah kita pacaran gitu. Karena kita pulang aja sampai malam gitu buat kerjain tugas di kampus sampai malam. Oke. Nggak ada waktu buat yang di luar kampus gitu. Kayaknya sih kalau dulu sih gitu. Jadi benar-benar kampus tuh kayak rumah, tempat nongkrong, tempat ya ini banget sih. Kalau dulu ya, aku sih ngerasa tuh kampus tuh benar-benar ya apa ya, home ya. Beda, nggak tahu ya, beda sama sekarang sih menurut aku. Rumah kedua. Kayak rumah kedua gitu. Iya, Kak. Paham. Kayak apa-apa semuanya dilakukannya di kampus sampai malam dan lain-lain gitu ya, Kak ya? Mungkin ini yang aku penasaran sih kan, kayak yang tadi Kakak bilang kan, jadi pasangan teknik, keuntungannya salah satunya jadwalnya kurang lebih mirip lah, ya kan, Kak? Aku penasarannya gini sih, Kak, kayak ketika Kakak jadi pasangan teknik, Kakak ada menemukan nggak, Kak, kayak keunikan tersendiri gitu, Kak? Jadi maksudnya pasangan teknik yang beda dari pasangan mungkin yang nggak sejurusan dan lain-lain. Misalkan dari pola pikir lah, misalkan kalau bisa pulang jadinya enak nih, pasangannya gampang diajak tukar pikiran nih karena kita sejurusan dan lain-lain gitu-gitu, Kak. Betul. Ya, betul, itu salah satunya. Jadi kayak dari tugas, dari apa namanya, memecahkan masalah tiap mata kuliah, itu kita bisa tukar pikiran gitu dengan pasangan kita gitu. Itu keuntungannya dan nyambung kan. Karena kan ya nggak tahu ya dengan kalau misalnya beda dengan jurusan fakultas yang lain kan kita kadang dengan kesibukan kuliah sendiri buat ngomong tentang masalah kuliah kita ke orang lain kadang-kadang kan nggak nyambung kan. Nah ini menurut aku sih dengan keuntungan satu teknik itu kayak klik nyambung dan bisa saling apa namanya memberikan solusi satu sama lain gitu. Karena lebih relate ya Kak dunianya ya. Iya. Contohnya gini kayak saat lagi mau kenaikan semester, pindah ganti semester gitu kan pasti kan kita harus mengisi SKS pilihan mata-mata kuliah. Nah enaknya itu kalau kita satu jurusan dilihat mungkin sering nanya, oh kalau mata kuliah ini enaknya dosen yang mana nih? Nah itu juga ya. Karena kan mereka kan yang udah pernah melalui kan? Udah laluin gitu kan, jadi oh enaknya si dosen yang ini ambil yang ini gitu. Terus kita nyusun jadwalnya, karena dulu kan kita nyusun jadwal sendiri kan, nggak boleh ada yang bentrok, nggak boleh ada yang harinya gimana, terus mesti lihat juga harinya mata kuliah jam kuliah itu nggak bentrok, cuman ujiannya bentrok juga nggak boleh. Jadi itu benar-benar dulu waktu kita mau ganti semester tuh, ya itu kita diskusi seperti itu. Salah satunya mungkin ya seperti itu. Jadi kasih masukan-masukan. Oh enaknya dosennya yang ini nih. Oh nanti dosen yang ini tugasnya ini seperti ini. Gitu. Dan kayak tugas-tugas lab itu kan karena aslepnya angkatannya 2002, jadi ya itu sangat-sangat ngebantu juga. Jadi kita kayak ini gimana ya mereka lah yang bisa ngasih kita solusi dan sering banget sih itu terjadi. Menurut aku sih enak banget sih punya keuntungan punya pacar beda angkatan, terus beda angkatannya 3 tahun kan. Kebetulan mereka kan pada aslep semua kan, aslebnya kita kan. Oke Kak. Terakhir sih ini Kak, aku yang penasaran sih Kak. Kita udah cerita banyak nih kan Kak. Kayak momen apa sih Kak yang Kakak nggak bisa lupain tuh selama Kakak di kampus? Baik sebagai Kakak, sebagai maksudnya sebagai individu masing-masing ya Kak ya. Maksudnya, dan juga sebagai Kakak ketika menyandang status sebagai pasangan gitu Kak. Yang nggak bisa Kakak lupain deh selama di kampus dulu. Kalau nggak terlupakan ya momen-momen dimana nongkrong sama-sama, mau itu kita pun lagi
bukan pacaran ya, saat Dinda pun ada di kampus, ya kita kayak bukan pacaran sih, tapi kita statusnya pacaran nih, tapi kayak kita berbaur aja sama teman-teman gitu kan, nginep di kampus. Kayaknya sih momen-momen itu tuh yang apa ya, yang nggak bisa terlupakan dan ya udah yang unik lah. Itu sih kurang lebihnya. Kalau secara pribadi momen-momen yang tidak terlupakan itu ya saat 2005 nih, aku sebagai angkatan 2005 bikin camping sih. Oh. Karena itu dari mulai nyari dana, terus kita sama-sama angkatan 2005 buat bikin konsep dan lain-lain, itu kayak membaur aja dengan teman-teman kita. Nah, itu yang kayaknya saat membuat camping itu kekompakannya itu semakin ada gitu sesama angkatan gitu secara pribadi. Ya sih, kalau aku lihat tuh kuliah tuh momen kebersamaan, momen sosialisasi dengan orang itu yang nggak bisa terlupakan sih bagiku. Kalau pelajaran malah aku lupakan. Nah, tapi momen ngumpul sampai malam, walaupun aku perempuan ya, aku tuh dulu sebelum pacaran sama dia pulang malam ya naik bus berani-berani aja gitu. Anak teknik banget gitu loh kalau dulu tuh. Mantap sih Kak. Nah, itu tuh karena senang aja, di kampus tuh sama teman-teman yang lain tuh. Itu momen-momen yang nggak terlupakan. Dan sekarang tuh setelah habis kuliah tuh yang dikangenin tuh bisa ngumpul sama teman-teman sampai malam ya. Kan karena kita udah berkeluarga kan agak susah juga kan. Betul. Itulah menurut aku sama junior yang lain juga momen untuk sosialisasi sama teman-teman tuh jangan dihilangkan lah. Iya Kak, siap Kak. Itu nggak bisa terlupakan. Pelajaran bisa dilupakan, tapi kalau momen yang kayak gitu, aduh. Nah, Kak, tadi kan itu berarti kayak momen dari Kak Estu dan Kak Dinda masing-masing kan, kayak selama berkuliah. Tapi ada nggak kayak momen buat kakak-kakak sebagai pasangan kayak yang paling nggak dilupain gitu, kayak selama masih kuliah dan berpacaran? Ada nggak Kak kira-kira? Momen yang nggak bisa dilupakan selama pacaran. Mungkin ada spot-spot tertentu di Semanggi yang spesial banget buat kakak berdua. Ya HMTI. Spot Itu spot spesial kita HMTI. HMTI kita apa ya, pacarannya nggak ada punya. Kayaknya untuk berdua aja kayak jarang ya kita ya. Kalau berdua pun juga saat pulang kampus mau nganterin Dinda pulang nganterin aja. Makan dulu di mana, mampir. Oh iya, tempat makan nasi goreng ya? Goreng lah, apalah ya, paling yang di depan kampus tuh. Iya, paling ya itu aja sih. Karena kita lebih apa ya, sama Dinda tuh lebih mengakrabkan dirinya itu sebenarnya lepas keluar dari kampus saat kita udah lulus gitu. Itu lebih momennya tuh lebih mendekatkan diri satu sama lain nih disitulah. Iya, jadi kalau waktu pas kuliah tuh momen berdua tuh kayaknya nggak ada ya. Betul. Malah lebih kebanyakan sama teman-teman gitu. Nah ya itu kita pikirannya ya udah ketemu Dinda, udah anterin dia pulang, saya balik lagi udah pikirannya udah main lagi kumpul lagi sama teman-teman di kampus sampai pagi gitu lagi, ketemu paling diomelin pagi kenapa nggak balik, paling gitu. Gitu aja gitu. Karena yang masih pikirannya belum fokus untuk yang pacaran banget sih, enggak. Ya udah pacaran yang penting kalau ketemu ya udah deket-deketan gitu aja, makan di kampus. Habis itu lebih pikirannya ya nongkrong aja sih waktu itu. Lebih mulai kita mikir serius untuk jenjang berikutnya itu setelah keluar dari
lulus dari kampus, baru tuh momen-momen kebersamaan saya sama Dinda tuh lebih banyak berdua sih saat keluar dari kampus. Gitu, Beno sama Kelly. Iya kak. Jadi Beno sama Kelly pacaran? Enggak kak. Enggak, Kak. Beno udah punya pacar belum? Kebetulan masih belum sih kak. Sekarang susah ya, mau deketin juga. Pandemi gini Kak, kayak Pandemi gini susah. kayak semuanya kan serba online kan, kayak mau Iya. deket-deket ketemu langsung ya PSBB lah, apalah, ya susah lah Kak. Betul. Itu Sama Kelly kasihan banget sih itu. di sini Kalau momen satu-satunya. ketemu, momen main sama temen-temen, momen buat PDKT itu, aduh. Iya, lagi susah-susah aja sih kak. Sama ya kebetulan saya masih fokusnya ke kuliah ya kak, belum cari pasangan. 2019 ya berarti ya. Iya Kak. Iya kak. Ya, balik lagi. Paling tahun depan nyari Waduh, pacar. amin kak. Aminin dulu aja Kak. Ini balik lagi ke ini masing-masing lah. Maksudnya pengalaman-pengalaman yang kita share ini belum tentu bisa diterapin sama teman-teman yang masih kuliah karena kondisinya berbeda kayak gitu-gitu sih. Ya, ini kan kita hanya sharing aja sih karena Jadi maksudnya walaupun kita pacaran itu tidak menutup apa namanya secara akademis itu tidak terhalangi gitu. tapi tetap mesti lulus, kita harus wisuda, tetap tujuannya kan itu, goalnya itu. Karena kalau gaya pacaran aku dan apa namanya Estu tuh bukan yang berdua gitu memikirkan itu, tapi ya sama-sama memikirkan akademis kita juga gitu. Enggak yang kadang kan ada orang yang belajar dulu nih baru cari pacar gitu. Tapi sebetulnya dengan cari pacar itu justru membantu kita ya apa namanya untuk lebih memotivasi kita gitu kan. Kalau di sisi aku sih, kalau aku merasa dengan ada pasangan memotivasi kita buat lebih bisa apa namanya lulus cepet, belajar dengan apa namanya dengan baik kayak gitu sih. Ambil positifnya gitu. Iya kak. Entah kalau misalnya cari pacar, nanti ketuaan loh. Iya kan? Nggak salah sih Kak. Belajar, fokus belajar iya gitu. Maksudnya harus bisa membedakan kita belajar sama pacaran gitu. Siap kak, laksanakan semester depan. Iya, kalau dulu sih aku walaupun pacaran justru itu jadi kayak motivasi kita apa namanya buat lebih baik di akademis kita gitu. Ini kali kayak biar nggak malu-maluin, terus kayak biar apa namanya pacar kita juga senang gitu juga kan enggak? Iya, jadi nggak usah terganggu karena pacar terus apa namanya pelajaran kita apa namanya terbengkalai gitu. Jangan begitu, maksudnya Jangan tetap tujuan kan namanya kita kuliah ya harus selesaikan, itu kan tanggung jawab kan, kita harus selesaikan. Malah ini kalau S2 kan karena anak tongkrongan banget kan, dia kalau nggak lulus duluan dia dibanding saya, jadi kayak motivasi S2 buat cepet-cepet ini kan, cepet-cepet lulus. Ya, Lalu dong, masa angkatan 2005 dulu yang lulus duluan dibanding dia, akhirnya kan tahun 2008 dia lulus setahun sebelum aku. Udah 6 tahun dia. Cuman emang kalau aku lihat walaupun 6 tahun di kampus tapi manfaatnya banyak gitu. Apa namanya menjalin relasi, menjalin konektif itu kan. Relasi dengan teman-teman yang lainnya, angkatan yang lain itu sih menurut aku sih kayak S2 6 tahun itu walaupun cuman apa namanya main-main tapi koneksi relasi dengan yang lain tuh terjalin gitu. Iya. Kalau aku harus 4 tahun lulus karena biar
Kalau nggak dibiayain sama orang tua. Waduh. 4 tahun harus lulus. Mau nggak mau harus lulus. Ya puji Oke. Tuhan sih dengan IPK yang ya nggak malu-maluin juga lulus 4 tahun gitu. Yang penting kalian punya angkatan yang kompak. Itu yang tadi Estu bilang, membaur lah yang pinter, bisa ngajarin yang kurang gitu ya, IPK yang kurang. Itu memang benar-benar sangat membantu. Ya udah dari Kelly mungkin Kel ditutup aja Kel maksudnya. Udah berapa lama nih kita ngobrol nih? Hampir 1 jam. Wow. Ya, pertama-tama mau ngucapin terima kasih lagi buat Kak Estu sama Kak Dinda. Ya sebelum aku tutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau kakak sampaikan ke audiens yang dengerin podcast ini, yang kan ini bisa aja didengerin sama mahasiswa aktif ataupun dari alumni-alumni. Mungkin ada yang mau disampaikan dari kakak berdua? Ya, untuk teman-teman mahasiswa aktif, tetap semangat di musim lagi masa pandemi ini. Jangan berkecil hati, tetap bersosialisasi, tetap harus bisa membantu teman-temannya, terus saling berkenalan dengan angkatan di atas, atau nanti sudah punya junior, harus bantu juga, harus berkenalan juga. Sebisa mungkin juga jalin komunikasi dengan dosen, dengan pihak fakultas, itu kan, terus terutama juga jaga kesehatan juga gitu. Ya mungkin bagi teman-teman alumni, salam FT untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di satu momen, bertemu semuanya kalau kondisi memang sudah memungkinkan. Salam dari saya, terima kasih banyak. Ya, dari saya, terima kasih juga buat podcast yang sekarang ini lagi dijalani. Semangat, tetap jaga kesehatan. Yang penting jangan putus asa, karena adanya pandemi seperti ini, tetap semangat, itu aja. Siap Kak. Oke Kak, ya aku sekali lagi mau ngucapin nih makasih banyak Kak Dina sama Kak Estu udah ngeluangin waktunya buat kita. Ya kan, apalagi lagi weekend gini, ya kan, kita ganggu dikit nih Kak waktunya. Terus kayak aku doakan semoga Kak diberikan kesehatan selalu Kak di masa pandemi ini. Juga kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Kak ya. Amin lah ya. Amin. Saya tetap semangat ya. Iya, terus juga buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat semuanya nanti kita akan upload podcast ini di YouTube kita, dan juga jangan lupa follow Instagramnya kita @smftuaj, dan stay tune terus dengerin podcastnya kita di episode-episode selanjutnya. Dari teknik Untuk teknik.